Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan akhwat jamaah kuliah duha Masjid Istiqomah rahimakumullah. Tema pertemuan kita pada kuliah duha kali ini cukup membuat ketar-ketir kita ya. Karena judulnya saja surga itu mahal. Kalau lihat judulnya, ini artinya tidak mudah bagi seseorang untuk bisa masuk ke dalam surga. Tapi bagaimanapun mahalnya, bagaimanapun susahnya, mudah-mudahan kita semua yang hadir di kuliah duha kali ini termasuk yang ahli surga. Saya awali dengan satu kisah yang saya baca dalam sebuah asar. Kan biasanya kalau ada seorang muslim berpeluang untuk pergi ke tanah suci, apakah untuk berhaji atau berumrah, maka biasanya dia akan memanfaatkan peluang itu untuk memperbanyak beribadah dan memperbanyak berdoa. Pengalaman saya dalam membimbing para jemaah haji atau umrah, saya lihat tidak sedikit mereka yang sejak dari tanah air sudah dibekali daftar doa, para ranjang gitu ya, doa-doa yang mereka ingin mohonkan kepada Allah selama berada di tanah suci, khususnya ketika sedang melaksanakan tawaf. Maka menjadi menarik ketika kita membaca di dalam sebuah asar. Asar itu bukan hadis, itu riwayat ungkapan para sahabat. Di dalam sebuah asar diriwayatkan ada seorang sahabat Rasulullah SAW selama 7 putaran tawaf. Beliau hanya mengulang-ulang satu doa. Doanya adalah Allahumma ja'alni minal qalil, yang artinya, ya Allah, masukkanlah hamba ke dalam kelompok yang sedikit. Itu aja yang beliau ulang-ulang itu. Ya Allah, masukkan hamba ke dalam kelompok yang sedikit. Ya Allah, masukkan hamba ke dalam kelompok yang sedikit. Selesai tawaf, ada sahabat Rasul yang lain yang memperhatikan beliau. Lalu dihampirilah sahabat ini dan ditanya, kok Anda ini aneh gitu? Orang lain doanya panjang-panjang, segala macam diminta yang membawa insya Allah kebahagiaan dunia dan akhirat. Kok Anda cuma meminta yang satu itu, kenapa gitu? Apa jawaban sahabat Rasul ini? Saya pernah mendengar langsung dari mulut Rasul yang mulia ketika beliau membacakan firman Allah di Quran surat Saba ayat 13, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalilum min ibadiyas syakur. Betapa sangat sedikit sekali, kata Allah, hamba-hambaku yang mau bersyukur. Hakikat bersyukur artinya seorang menjalani kehidupan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh yang menciptakan kehidupan itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjalani kehidupan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti itu, kata Allah, hanya sedikit. Karenanya hanya sedikit sekali manusia yang bakal masuk surga. Kebanyakan baik dari jenis jin dan manusia itu akan menjadi penghuni
neraka jahanam. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Al-A'raf 179. Sungguh kata Allah, kami akan campakkan nanti ke dalam neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Jadi baik dari kelompok jin maupun manusia yang bakal masuk surga itu hanya sedikit sekali. Karenanya kata sahabat Rasul ini, saya berdoa kepada Allah, ya Allah, masukkan hamba ke dalam kelompok yang sedikit itu. Ke dalam kelompok sedikit yang berhak memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya sekarang adalah mengapa? Mengapa hanya sedikit sekali mereka yang akan masuk surga itu? Paling tidak ada 3 jawaban utamanya. Pertama, walaupun manusia itu diberi hak 100% oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih 100%, itu mutlak pilihan manusia. Itu memilih satu di antara 2. Mau beriman atau memilih kafir. Nah, manusia diberi kebebasan sepenuhnya. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Quran surat Al-Kahfi 29. Itu sepenuhnya diserahkan kepada manusia. Mangga, monggo silakan pilih sesuka hati. Mau pilih beriman atau memilih kafir. Itu kebanyakan manusia sejak generasi pertama manusia umumnya memilih kafir. Jadi jangan pernah terfikirkan oleh kita bahwa kalau ada manusia kafir itu karena ditakdirkan kafir oleh Allah. Betul ditakdirkan kafir oleh Allah karena dia memilih kafir. Sama halnya dengan manusia itu beriman, itu juga takdir Allah. Tapi kenapa Allah menakdirkan yang bersangkutan itu beriman? Ya karena dia memilih beriman. Jadi urusan kafir, urusan beriman, urusan beramal soleh, urusan berbuat maksiat, itu sepenuhnya takdir Allah berdasarkan pilihan. Itulah sebabnya kenapa nanti di akhirat Allah akan meminta pertanggungjawaban manusia atas dasar pilihannya itu. Coba kita lihatlah dari sejak generasi pertama. Walaupun Allah Subhanahu wa taala terus menerus mengutus para rasul. Mulai Adam sampai dengan rasul terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entah berapa jumlah rasul itu. Ada sebagian ulama menyatakan 120 gitu. Tapi yang pasti hanya 25 yang dikisahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Selebihnya kata Allah kami tidak mengkisahkannya. Gitu. Jadi kita nggak tahu persis berapa jumlahnya. Kalau Nabi lebih banyak lagi. Nabi tidak membawa risalah. Hanya melanjutkan risalah para rasul sebelumnya. Itu. Jadi walaupun terus menerus rasul diutus dengan ajaran risalah yang dibawa oleh masing-masing baik dalam bentuk suhuf, lembaran-lembaran maupun dalam bentuk kitab. Paling tidak ada kitab yang pernah diturunkan ada 4. Kitab Taurat, lalu Injil, Zabur, dan terakhir Al-Quran. Namun tetap saja manusia itu cenderung tetap memilih kafir. Dan dulu pada masa para rasul itu sebelum masa Rasulullah SAW itu orang-orang kafir itu dieksekusi langsung oleh Allah. Coba baca Al-Quran itu ya. Kaum Ad habis gitu ya. Lalu kaum Samud habis. Kaum Nabi Lut yang pria dengan pria lagi itu ya. Homo ya, homoseksual ya. Habis itu. Karena itu merusak betul tatanan kehidupan bermasyarakat itu.
Sekarang malah berteriak-teriak minta hak asasi manusia itu. Itu habis. Lalu pengikut Fir'aun, kalau saya baca itu tidak kurang 1 juta itu yang ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah bersama Fir'aun itu. Sebelumnya kaum Nabi Nuh alaihissalam. Setelah Allah yang maha tahu hati manusia, tidak akan ada lagi manusia yang bakal memilih beriman, Pak. Semuanya sudah bulat untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Hai Nuh, siapkan bahtera, lalu setelah siap masukkan orang-orang yang beriman." Berapa yang masuk? Itu konon cuma 40 orang. 40 orang. Ada yang mengatakan 40 pasang. Selama Nabi Nuh berdakwah, entah berapa ratus tahun itu ya. Karena usia beliau itu di atas 1000. Dakwah cuma 40 orang yang memilih beriman. Maka kata Allah, masukkan orang yang beriman ini, sementara yang kafir ini akan saya habiskan. Ditenggelamkan oleh Allah, tidak disisakan 1 orang pun. Termasuk anaknya Kan'an, ikut ditenggelamkan. Sehingga harapannya nanti generasi yang bakal lahir ini hanyalah generasi yang lahir dari rahim orang-orang yang beriman. Lalu apa yang terjadi kemudian? Kalau lahir deui, Pak, pada kufur lagi, Pak. Sekarang kita ambil contoh, Pak. Manusia yang hidup sekarang ini berapa jumlahnya, Pak? Bapak Ibu pernah ngitung? Belum ya? Ya besoklah kita hitung bersama-sama. Konon katanya berdasarkan statistik itu sekitar 7 miliar. 7 miliar yang hidup sekarang ini. Dari 7 miliar ini yang beriman berapa? Ini kita bicara dengan akidah kita. Tentu saja harus bicara sesuai dengan akidah kita. Bahwa ada orang lain mau berbicara sesuai dengan keyakinan mereka, itu hak mereka juga yang harus kita hormati kan. Kita berbicara dengan akidah kita. Yang mukmin itu berapa? Konon cuma 2 miliar. Itu 2 miliar itu sudah terhitung pula aliran-aliran sesat. Orang-orang yang prinsipnya sebenarnya sudah kufur tapi memakai baju Islam. Karena memakai baju Islam lalu dihitung umat Islam gitu ya. Ahmadiyah ngaku Islam, tulis umat Islam, terhitung umat Islam itu. Syiah karena mengaku Islam ya terus hari Syiah Islam dari mana, Pak? Sehingga kalau ini kita singkirkan aliran-aliran sesat itu paling sisanya 1,7, 1,8. Hanya sedikit, Pak, yang beriman itu. Jadi makanya wajarlah kalau surga yang akan masuk surga itu hanya sedikit. Itu pertama alasannya. Nah, yang kedua, alasan yang kedua kenapa yang masuk surga itu hanya sedikit? Kenapa luar biasa mahal surga itu ya? Karena orang yang beriman itu cuma sedikit yang memilih beriman ya, manusia yang memilih beriman itu cuma sedikit. Sudah sedikit, yang mukmin itu hanya sedikit juga yang mau mengislamkan dirinya secara kafah, secara totalitas. Kalau kita baca di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 208, Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada mereka yang memilih beriman yang cuma sedikit itu. Hei orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, andai kata kalian memilih beriman, udkhulu fisilmi kafah. Maka masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Masuk ke dalam Islam secara kafah itu apa? Ya melaksanakan semua ajaran Islam yang ada di dalam Quran dan Sunnah. Jangan sepotong-sepotong, tapi secara kafah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan sekali-kali kamu mengikuti jalan-jalan setan. Yang mana nih jalan-jalan setan itu? Khutuwat itu jalan-jalan.
bentuknya plural jamak, berarti banyak sekali jalan setan itu bermacam-macam, Pak. Ya, mana jalan setan itu yang menyesatkan itu? Ya segala jalan yang bertentangan dengan risalah Islam, bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada mereka yang memilih beriman yang sedikit itu agar mereka mengislamkan dirinya secara kafah. Mulai dari A sampai Z kehidupan manusia per detik, Pak. Kenapa? Karena yang nanti bakal dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat bukan hanya bagian dari kehidupan kita saja seperti sholat, saum, haji, tapi seluruh kehidupan kita per detik. Kalau urusan keislaman kita cuma sekedar sholat, zakat, saum, haji, nah tidak perlulah Allah menurunkan 6.666 ayat dengan 5.000 kurang lebih hadis yang menjelaskan ayat-ayat firman Allah Subhanahu wa taala itu. Ya mungkin cukup dengan beberapa ayat saja. Allah mengatur kehidupan manusia itu bukan hanya untuk mengatur saat sholat, saat berpuasa, saat haji saja, tapi mengatur mulai dari urusan masuk WC, keluar WC, sampai mengatur kehidupan bermasyarakat, bernegara. Masuk WC kaki mana duluan? Kiri. Apa yang dibaca? Allah ni a'udzubika sampai di WC, di dalam WC ada aturan lagi, nggak boleh menghadap ke arah kiblat atau membelakangi arah kiblat. Keluar dari WC apa yang dibaca? Ghufranak atau alhamdulillahillazi azhaba anni al-aza wafani. Awas jangan ketukar dengan alhamdulillahillazi at'amana wa saqona. Nah, ini saya dahar naon di WC tadi nginum naon. Nah, jadi untuk apa Allah membuat aturan ini? Untuk kita laksanakan. Makan harus dengan tangan kanan. Yang dimakan ada yang halal, ada juga yang haram untuk dimakan. Begitu juga minuman. Ya. Tidak semua yang ada makanan itu bisa kita makan itu. Lalu ada aturan dalam kehidupan rumah tangga, apa hak suami, apa hak istri, apa kewajiban suami, apa kewajiban istri, kewajiban orang tua, apa hak anak. Semua ada aturannya. Begitu juga dalam kehidupan bermasyarakat, hukum pidana, hukum berat diatur itu. Untuk apa Allah membuat aturan semua ini? Ya untuk dilaksanakan kepada mereka yang memilih beriman. Laksanakanlah itu secara total. Jadi jangan mengira kalau ada orang rajin sholat, rajin saum, sudah haji, sudah pasti masuk surga. Belum tentu. Kalau masuk, pasti asal dia mati dalam keimanan, tapi belum tentu dia bisa langsung masuk surga. Jangan-jangan dia harus mampir dulu di neraka jahanam. Terbukti saya pernah baca di dalam sebuah hadis riwayat Ahmad bin Hambal dalam musnadnya. Ja'a rajulun ila Rasulillah. Pernah suatu ketika datang seorang pria menemui Rasulullah SAW. Lalu pria ini mengadu kepada Rasul dengan maksud ingin mengetahui secara hukum tentang seorang wanita. Jadi, di mana sahabat ini berkata, inna fulanah tuzkaru min kasrati salatiha wa sadaqatiha wa siyamiha. Ada seorang wanita Rasulullah di masyarakat ini dikenal karena banyak sholatnya. Maksudnya banyak sholatnya itu di samping sholat wajib,
dia rajin melakukan sholat-sholat sunnah. Bukan banyak sholatnya itu subuh orang lain 2 rakaat, dia 7 rakaat. Itu nggak boleh diganti-ganti gitu ya. Banyak sedekahnya, di samping zakat yang wajib yang cuma 2,5% itu, dia banyak bersedekah. Banyak pula saumnya, di samping saum yang wajib di bulan Ramadan, dia banyak melakukan saum-saum sunnah. Kalau mau dicari tandingannya di masyarakat ini, gak akan ada Rasul wanita sehebat dia. Dari segi ibadah-ibadah ini. Saking hebatnya, maka Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW, pernah menduga, kalau boleh saya menduga, ini wanita pasti ahli surga. Terkejutlah sahabat yang bertanya, termasuk Aisyah, istri Rasulullah SAW, ketika Rasul mengatakan, sayang, innaha finnar. Wanita ini kelak di akhirat tempatnya adalah neraka jahanam. Loh, kok bisa gitu Rasulullah? Betul luar biasa ibadah wanita ini, dalam arti tadi ibadah-ibadah mahdoh, sholat, lalu saum, termasuk sedekahnya itu. Tapi kalau nanti ibadah ini dihisab lalu ditimbang, ternyata dosanya itu jauh lebih berat. Sehingga dia termasuk dalam kategori yang wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Terlalu berat dosanya itu. Apa gerangan dosa dia Rasulullah sampai begitu beratnya sehingga tidak bisa diimbangi oleh ibadah yang sebanyak itu. Tu'zi jiraniha bilisaniha. Dia suka menyakiti hati tetangganya karena lidahnya itu. Menyakiti hati tetangga dengan lidah. Kita tahu bahwa di awal risalah Islam itu wanita pada masa itu kurang bebas seperti sekarang itu untuk berinteraksi dengan masyarakat. Masih agak dibatasi kan. Ke masjid saja ya lebih baik sholat di rumah daripada sholat di masjid kan begitu. Sehingga interaksi dia dengan tetangga itu pun pasti terbatas, tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan ada media sosial malah kita. Sehingga sangat mungkin dalam dugaan saya paling wanita atau orang lain yang pernah tetangganya yang disakiti itu paling banyak juga 1, 2, 3 orang lah. Ya 4 lah, meren 5 lah. Ya katakanlah genap 7 lah, 7, 8 itulah. Menzolimi tetangga sekian orang tadi, 7, 8 orang dengan lidah. Dengan lidah. Kan dia menyatakan ucapan tertentu yang membuat tetangganya itu sakit hati gitu. Itu terlalu berat dosa itu untuk diimbangi oleh ibadah yang luar biasa seperti tadi. Bisa Bapak Ibu bayangkan bagaimana kalau yang dizolimi itu bukan 1, 2, 3 orang, tapi sekian juta rakyat. Yang tidak bersalah dihukum, haknya diambil dan sebagainya. Terzolimi sekian juta ya. Kira-kira mereka mau masuk surga dari pintu yang mana? Sayang ini ya. Maka sudah terbayang memang yang bakal masuk surga itu hanya sedikit. Ya kalau kita melaksanakan prinsip-prinsip ibadah mahdoh, insya Allah lah kita sudah kafah. Mungkin banyak yang sudah kafah itu sholat, saum, haji. Tapi syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat bernegara. Sudah berapa tahun kita menjadi bangsa yang merdeka, Pak? 75 tahun. Selama 75 tahun kita bebas membuat aturan untuk negeri kita sendiri kan itu.
Selama 75 tahun belum pernah satu detik pun kita melaksanakan syariat Allah dalam kehidupan bermasyarakat bernegara. Belum pernah. Jadi untuk apa Allah Subhanahu wa taala menurunkan aturan-aturan kalau bukan untuk kita laksanakan? Pertanyaan yang kedua, apa bedanya aturan itu dengan aturan sholat? Sama, Pak. Sama-sama aturan Allah, sama-sama yang namanya perintah itu wajib dilaksanakan. Yang dilarang itu wajib ditinggalkan. Jadi sudah kafahkah kita selama ini? Kayaknya ibu sih udahlah, mudah-mudahan. Gimana kan kita tidak melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala? Nanti silakan baca di rumah ujung dari 3 ayat ini, Al-Maidah 44, 45, 47. Masing-masing ketiga ayat ini diakhiri dengan waman lam yahkum bima anzalallah. Barang siapa yang tidak menjalankan aturan sesuai dengan hukum yang Allah turunkan, kata Al-Maidah 44, malah kafir. Al-Maidah 45 zalim. Al-Maidah 47 fasik. Ada yang selamat? Enggak ada, Pak. Kalau enggak kafir, zalim, fasik. Kafir artinya dia keluar dari Islam, gugur keimanan dan keislamannya. Zalim dan fasik yang dimaksud di dalam ayat ini karena kafirnya sudah dijelaskan di 44, maka ini termasuk dosa besar. Tidak gugur keimanan dan keislamannya, tapi dia telah melakukan dosa besar karena tidak melaksanakan syariat Allah. Nah, ini kena kepada siapa, Pak? Apakah kita semua umat Islam ini kena terancam oleh 3 ayat ini? Tentu saja tidak, Pak. Kenapa? Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang menguasai bahasa Arab, saya dapat informasi semua jemaah di sini menguasai bahasa Arab ya. Ya paling tidak aminkan aja lah dulu itu. Mudah-mudahan jadi doa gitu kan, Pak. Di ayat ini dinyatakan waman lam yahkum, mempergunakan fiil mudhari maklum. Artinya dimaklum, Pak, diketahui. Apanya yang diketahui dari kata kerja ini? Subjeknya. Bukan fiil mudhari majhul. Kalau majhul tidak diketahui subjeknya, Pak. Istilah memukul itu maklum, Pak. Harus ada subjeknya. Ali memukul anjing. Jelas subjeknya adalah Ali gitu. Tapi kalau kata kerja dipukul, oh itu enggak jelas subjeknya. Anjing dipukul, siapa yang memukulnya enggak tahu. Nah, 3 ayat ini mempergunakan fi'il mudhari maklum, barang siapa yang tidak menjalankan hukum. Siapa subjeknya? Man, siapa saja yang punya wewenang untuk menetapkan dan atau melaksanakan aturan, lalu dia tidak pergunakan wewenang itu untuk menetapkan dan melaksanakan aturan Allah, kafir, zalim, fasik. Barang siapa yang punya wewenang. Bapak Ibu punya wewenang tidak? Berarti bebas. Jadi selama Bapak Ibu masih punya keinginan dan keyakinan, ya Allah kami ingin melaksanakan aturan dan hukum-Mu, cuman saya nggak punya wewenang, insya Allah kita sudah muslim yang kafah, Pak, dengan keinginan itu. Paling posisi kita adalah
Hadis, man ra'a minkum mungkaran, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, salah satu bentuk kemungkaran itu hukum Allah tidak ditegakkan, maka rubahlah dengan tangan. Tidak mampu dengan tangan kekuasaan, rubah dengan ucapan. Belum mampu juga dengan ucapan, baru ngomong satu kalimat geus ditewak. Dan itu sementara dalam perjuangan tidak menguntungkan. Ya sudah, simpan saja dalam hati. Ya Allah, ini jelas kemungkaran karena aturan dan hukummu tidak dilaksanakan. Tapi saya belum mampu merubahnya sampai dengan itu. Nah, itu selemah-lemah iman. Ada nggak di situ dalam diri Bapak Ibu? Jujur, ada nggak? Nah, kalau ada aman. Jadi sudah makin terjawab ya sekarang ini. Kenapa surga itu mahal? Pertama, yang memilih beriman itu cuma sedikit. Yang kedua, yang memilih beriman yang cuma sedikit itu hanya sedikit yang mau melaksanakan syariat Allah, mengislamkan dirinya secara kafah. Dua sudah alasannya. Yang ketiga, mukmin yang cuma sedikit yang mau mengislamkan dirinya secara kafah itu, kata Rasulullah SAW dalam banyak hadis, hanya sedikit sekali yang ibadahnya itu diterima oleh Allah. Berulang-ulang dalam banyak hadis Rasulullah mengawali sabdanya dengan kata rubba atau kam. Rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illal haram. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Kata rubba itu menunjuk jumlah yang banyak. Kalau mau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita, kira-kira alangkah banyaknya. Alangkah banyaknya orang yang melaksanakan sholat, kata Rasulullah, hasilnya cuma sekedar ikut merasakan capek. Jadi apa hasil dari sholatnya? Ya cuma sekedar capek saja. Itu kalau sudah capek berarti sholatnya itu bacaannya panjang-panjang, wah lama. Wah. Kalau 2 menit kan tidak capek kan? Di zaman Rasul para sahabat terbawa oleh Rasul itu. Tahajud sampai berjuz-juz Al-Quran. Diterima oleh Allah? Enggak, hasilnya cuma capek. Alangkah banyaknya orang yang saum, hasilnya cuma sekedar ikut merasakan lapar dan dahaga. Alangkah banyaknya, alangkah banyaknya. Berarti yang sholat dan saumnya diterima oleh Allah hanya sedikit. Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Jadi yang sholat tapi boro-boro diterima ibadah sholatnya malah terancam celaka. Bahkan sebagian ahli tafsir mengartikan wel di sana menunjuk kepada salah satu tempat di neraka, yaitu neraka wel. Neraka wel lah bagi orang-orang yang sholat. Sudah yang memilih beriman itu hanya sedikit, ya. Yang memilih beriman yang cuma sedikit itu hanya sedikit yang mau mengislamkan dirinya secara kafah. Yang mau mengislamkan dirinya secara kafah hanya sedikit yang ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang bakal masuk surga setik pisan, sangat sedikit. Kita kurang jadi ngaharulang kieu, Pak. Tenang Pak, Bapak Ibu sekalian, insya Allah Bapak yang Ibu yang ada di sini, insya Allah ahli surga. Nah, alhamdulillah tararik lah aminah itu. Paling tidak semangat itu masih ada lah gitu ya. Mungkin ini tema yang sangat kurang menarik gitu ya.
Ya kumaha cenah. Meninjing seunan kieu ya, nakut-nakuti gitu. Saya biarlah agak sedikit berbeda gitu ya. Karena saya lihat ini mungkin salah satu di antara akibat bentuk dakwah kita. Ya tidak semua Pak, tapi kebanyakan saya lihat dakwah kita itu lebih kepada upaya menghibur Pak. Bagaimana yang mendengar dakwah itu bisa tenang hatinya, senang. Sehingga nanti di masyarakat ini ada istilah dakwah sejuk. Itu Ustadz itu ya kalau berdakwah sejuk rasanya ke hati itu ya. Sejuk gitu. Sehingga walaupun saya suka berbuat maksiat, tenang kasihnya teh. Bawaannya itu tenang gitu. Enak ini Ustadz ini dakwahnya nih. Coba diundang lagi lah. Nah, itu banyak itu ya orang yang senang itu undang lagi itu. Tah kalau Ustadz yang satu ini, aduh itu ampun, baru 5 menit membuka dakwahnya, haram ini, bidah ini, orang itu, ini kafir, ini. Jadi bawaannya teh matak pikasieun ka urangna teh. Udahlah, jangan diundang lagi, usul ke DKM, coret nama itu, nama Ustadz itu. Sehingga akhirnya yang terjadi kemudian semua, bukan semua, pada umumnya ya mencari aman. Akibatnya jadi terkesan itu ya seolah-olah surga itu murah. Seolah-olah dengan kita asal sudah sholat, zakat, puasa, haji, rasanya, apalagi sudah haji, rasanya surga sudah di tangan. Jangan-jangan mereka yang beragama Islam lalu kemudian sedang memegang amanah gitu ya. Mereka enggak merasa terancam dengan neraka dengan menzolimi, membuat aturan yang zolim dan lain sebagainya. Bahkan demonstrasi para buruh, para mahasiswa saja dianggap, itu mah teu ngalartieun cenah. Bayangkan itu. Nah, mungkin mereka masih tetap merasa yakin saja bahwa surga itu ada. Maka orang-orang yang berdakwah yang mau menyampaikan apa adanya gitu, ancaman Allah disampaikan, ancaman Allah itu. Kabar gembira sampaikan. Itu biasanya mereka disebut kelompok radikal. Ya, radikal itu. Sehingga ada rencana dari Menteri Agama ini yang berdakwah ini harus yang sejuk-sejuk semua. Nah, sehingga harus bersertifikat sejuk. Akhirnya ya ajaran Islam ini nggak pernah sampai kepada umat. Ajaran Islam secara utuh ya. Berbicara khalifah, wah jadi haram sekarang. Padahal itu salah satu ajaran Islam. Bahwa khalifah atau khilafah itu diartikan oleh teman-teman kita di Hizbut Tahrir dengan pengertian seperti itu yang sangat mungkin saya pribadi juga kurang cocok gitu kan, tidak cocok. Tapi istilah khilafah itu memang istilah Islam. Semua kita ini khalifah. Itu pengertian yang benar. Semua kita manusia ini khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Menjadi wakil-wakil Allah. Jadi Allah menciptakan kita manusia itu untuk menjadi wakil Allah. Itu pengertian khalifah itu wakil. Wakil Allah dalam segi apa? Untuk menjalankan kehidupan di alam dunia ini, alam bumi khususnya, sesuai dengan aturan dan hukum Allah. Siapa yang menjalani aturan hidup di alam bumi ini sesuai dengan aturan Allah, dia khalifah Allah. Siapa yang tidak menjalani, berarti dia sudah mengkhianati kekhalifahan yang Allah tetapkan pada
kita manusia. Akibatnya karena dakwah itu ya memang mencari sejuk, maka kita lihat berapa masih banyak umat Islam yang masih melakukan praktek-praktek kemusyrikan. Datang ke kuburan, minta berkah tengah-tengah malam itu. Sampai tengah malam itu. Meyakini ada benda pusaka yang bisa memberi kekuatan. Apa itu bukan musyrik? Pertanyaannya sekarang, apakah para ustadz itu tidak ngerti kalau itu musyrik? Wah, agak aneh itu. Kok bisa disebut ustadz kalau sampai tidak ngerti yang begitu saja adalah musyrik? Yakin mengerti. Lalu kenapa tidak didakwahkan? Bisa tadi ondang deui. Ini persoalan. Kita belum sampai pada kondisi yang digambarkan oleh Rasulullah SAW bahwa nanti di akhir zaman untuk menegakkan risalah Allah, menegakkan kebenaran, amar ma'ruf nahi munkar, itu ibarat orang menggenggam bara api di tangannya. Betapa akan sulit sekali Pak nanti itu. Sekarang boro-boro menggenggam bara api, yang digenggam amplop. Nyata? Akibatnya akhirnya jadi kesannya itu ya sebegini juga insya Allah masuk surga. Padahal kalau kita lihat tadi memang sangat sedikit yang masuk surga. Mahal surga itu. Saya ingin kita mencoba memberikan gambaran yang lebih utuh gitu ya, bahwa surga itu memang sangat mahal gitu. Saya ajak Bapak Ibu membaca Quran surah Al Imran 142. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Am hasibtum an tadkhulul jannah, adakah kalian mengira bahwa kalian bisa masuk surga? Ini kalau sepintas kita lihat bentuknya seperti pertanyaan ya. Adakah kalian bisa mengira bahwa kalian bisa masuk surga? Mungkinkah Allah bertanya kepada kita? Mustahil. Masa Allah bertanya pada kita? Sehingga para ahli tafsir menyatakan ini sebenarnya pernyataan, bukan pertanyaan. Sehingga kalau kita mau terjemahkan lebih tepat, jangan pernah kalian mengira bahwa kalian bisa masuk surga. Ulah GR. Ini tambahan ya dari saya ya. Jangan pernah merasa kalian bahwa kalian bisa masuk surga, kata Allah. Sebelum, kata Allah, saya melihat siapa di antara kalian yang benar-benar berjihad. Walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum. Bapak Ibu bawa terjemahan Al-Quran, coba perhatikan Pak. Ada nggak yang saya rubah? Tidak ada Pak. Sampai Allah melihat siapa di antara kalian yang benar-benar berjihad. Artinya apa ini? Surga hanya milik para mujahid. Yang bukan mujahid, jangan pernah bermimpi bisa masuk surga. Pertanyaan saya sekarang, ibu-ibu mujahid bukan? Mujahid. Saya yakin tidak ada seorang pun ibu yang hadir sekarang ini yang termasuk mujahid. Ibu mah mujahidah. Ini kabur pias gitu. Mujahid itu untuk laki-laki. Kalau wanita mujahidah. Insya Allah ibu-ibu termasuk mujahidah semuanya.
Oh, jadi yang masuk surga itu harus mereka yang berperang di jalan Allah. Nah, ini kesalahannya. Kesalahan yang ada mungkin difahami oleh sebagian orang selama ini. Seolah-olah jihad itu perang. Padahal jihad itu hanya bagian kecil dari perang, itu hanya bagian kecil dari jihad. Apa jihad itu? Didefinisikan oleh para ulama, upaya yang sungguh-sungguh. Itu jihad. Upaya yang sungguh-sungguh dilakukan oleh seseorang dengan memanfaatkan seluruh potensi yang Allah berikan, pikirannya, segala macamnya, peluangnya, untuk mencapai ridha Allah dengan melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu jihad. Nah, yang mau masuk surga harus berjihad, Pak. Sekarang salah satu kewajiban suami itu adalah menafkahi istri dan anak-anaknya. Maka jika ada seorang suami muslim lalu dia berjuang untuk mencari nafkah agar bisa menafkahi istri dan anak-anaknya di jalan Allah, sehingga dia tidak mau sepeser pun harta haram masuk ke dalam kehidupan rumah tangganya, termakan oleh istri dan anak-anaknya, maka si suami mencari rezeki itu jihad. Dan itu jihad yang berat untuk kehidupan sekarang ini. Kenapa? Ada bahasa begini, jangankan yang halal, yang haram saja sudah susah. Seorang istri yang sedang berjuang untuk melaksanakan kewajibannya mendampingi tugas suami, mendidik anak agar terpelihara fitrah iman Islamnya sehingga anak ini kelak kemudian berhasil menjadi anak-anak soleh dan solehat, istri itu sedang berjihad. Jadi jihad itu ya kehidupan kita per detik, Pak, yang harus kita perjuangkan agar bisa diridhai oleh Allah dengan memanfaatkan semua potensi yang Allah berikan pada kita dengan mengikuti aturan dan hukum Allah. Itulah jihad. Nah, orang yang mau masuk surga itu harus yang seperti itu. Termasuk salah satu jihad yang Allah Subhanahu wa taala sangat cintai adalah menyampaikan kebenaran. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan. Tidak ada ucapan yang terbaik yang diucapkan oleh seseorang, yaitu kecuali ucapan mengajak orang lain untuk hidup di jalan Allah, berdakwah. Nah, dakwah itu tugas siapa? Bukan hanya tugas para dai, para ustadz, para ulama, para kiai yang disebut oleh masyarakat dengan julukan-julukan itu. Dakwah itu tugas setiap orang muslim yang ingin masuk surga. Dia harus berdakwah. Entah dia berdakwah pada istrinya, atau pada suaminya, atau pada anaknya. Entah mungkin berdakwah pada temannya, saudaranya, pada tetangganya. Dan dakwah yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai, dan itu jihad yang terbesar. Apa? Qaulil haq inda sultanin jair. Menyampaikan kebenaran kepada pemimpin yang berbuat salah. Hei pemimpin, salah. Cek Allah lain kitu kuduna. Nah, itu jihad yang paling tinggi nilainya di sisi Allah. Nah, tentu saja orang yang mau berjihad seperti ini pasti akan menghadapi banyak rintangan. Nabi yang saya katakan tadi jumlahnya sangat banyak, wallahu alam berapa, tapi tidak membawa risalah mereka itu ya. Saya baca dalam riwayat itu ada 43 orang yang dibunuh oleh Bani Israel. Dibunuh, Pak. Kenapa?
Karena berdakwah, menyampaikan kebenaran. Ini yang benar. Mereka tidak terima, bukan hanya saja tidak terima selesai, dibunuh. 43 nabi yang dibunuh. Lihat kehidupan Rasulullah SAW. Beliau berdakwah selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Gitu ya. Apa beliau dapatkan itu? Dengan ikhlas beliau menyampaikan ini kebenaran. Kalian mau terima, mangga. Tidak diterima, itu hak kalian. Yang beliau terima, kecaman, hinaan, fitnah. Beliau difitnah sebagai orang gila pun pernah. Lalu dilempari kotoran unta di muka beliau itu. Sampai nangislah Fatimah putrinya itu ketika membasuh wajah ayahnya yang berlumuran kotoran unta. Beliau berdakwah lalu dilempari batu di Taif sampai kaki beliau banyak mengeluarkan darah. Dikepung rumahnya untuk dibunuh, Allah selamatkan itu sehingga mereka yang mengepung itu sama sekali dibutakan matanya itu sehingga tidak melihat Rasulullah keluar itu, dan kemudian hijrah didampingi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Digelindingkan batu dari atas oleh Yahudi itu, Allah selamatkan lewat malaikat Jibril yang menggeser posisi duduk beliau sehingga batu itu tidak menimpa beliau. Ditaruh racun, semuanya karena ingin membunuh beliau. Untuk masuk surga para rasul itu semahal itu. Ari urang hayang asup surga bari santai kawas kieu. Semua harus dengan perjuangan. Semua harus dengan jihad. Maka pantaslah kalau di ayat ini Allah menyatakan wa ya'lamas sabirin, sampai Allah mengetahui siapa di antara kalian yang benar-benar bersabar. Bersabar menghadapi bermacam rintangan itu. Pernah ibu punya tetangga dikabarkan tidak pernah sholat, lalu ibu berdakwahi. Saudara muslim atau bukan muslim? Oh, rasa-rasanya belum pernah saya melihat saudara sholat gitu ke masjid, entah kalau di dalam rumah itu. Tapi ke masjid saya nggak pernah menyaksikan apa saudara sholat atau tidak. Pernah nggak? Yang kita takutkan kalau nanti kemudian dia bereaksi, apa urusan ibu atau bapak mencampuri urusan pribadi saya? Dan itu yang kita takutkan itu. Itulah sebabnya kenapa saya bertanya, bapak muslim bukan? Karena bapak, hari kata bapak menyatakan bukan muslim, sudah saya tidak akan nanya itu. Jadi karena bapak menyatakan muslim, maka urusan bapak atau ibu sholat atau tidak, bukan hanya urusan bapak, urusan saya juga. Sebab saya harus tahu kenapa bapak tidak sholat, misalnya kalau bapak tidak sholat. Saya harus tahu, siapa tahu nanti bapak duluan meninggal dari saya. Maka saya harus tahu apakah bapak itu perlu disolatkan, patut disolatkan, punya hak disolatkan atau tidak. Andai kata misalnya saya tanya, Anda muslim? Muslim. Terus kenapa tidak pernah sholat? Lalu dia menjawab, kenaon sholat? Untuk apa sholat? Emang saya nggak punya kerjaan? Wah, jelas kafir itu, Pak. Kalau sudah kita ingatkan, tetap dia berpegang dengan prinsip itu, lalu besok dia meninggal dunia sebelum dia tobat, haram kita menyolatkan itu, walaupun KTP-nya tertulis agama Islam. Nah, itu perlunya saya tahu gitu. Kenapa? Bisa nanti saya disalahkan oleh Allah di akhirat. Kenapa kamu menyolatkan orang kafir? Jadi kalau misalnya kita tanya, Anda muslim? Muslim saya. Beriman nggak bahwa sholat itu wajib? Beriman, itu rukun Islam malah. Terus kenapa kamu tidak sholat? Itulah. Saya sendiri juga nggak ngerti itu. Hoream, saya aduh males gitu. Nah, berarti dia tidak kafir, Pak. Berarti dia muslim yang berdosa. Jadi kalau besok dia meninggal dunia, wajib kita sholatkan. Dia muslim. Karena dia bukannya tidak yakin dengan kewajiban sholat, cuman males.
Tapi tentunya malas ini ada batasannya, Pak. Hoream teh. Anda beriman bahwa sholat itu wajib? Beriman. Terus kenapa tidak sholat? Hoream. Ya. Sudah berapa lama itu hoream? Ya adalah sekitar 30 tahun. Oh ya, makanya ya hoream 30 tahun. Malas. Nggak tahu saya itu. Beriman bahwa neraka itu ada. Beriman surga itu ada. Beriman. Terus kenapa tidak menjalankan aturan Allah? Saya tuh rada hoream asup surga teh gitu. Kira-kira seperti itu mungkin ya. Kalau mau diterjemahkan itu. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu serta ikhwan akhwat sekalian, apa yang kita boleh simpulkan, mudah-mudahan kesimpulan kita sampai pada tema kita tadi. Betapa surga itu sangat mahal. Betapa tidak mudah seseorang itu untuk bisa masuk surga. Pantaslah kalau Allah dalam Al-Quran maupun lewat Rasulnya dalam banyak hadis mengesankan pada kita betapa sangat sedikit sekali manusia yang bakal masuk surga itu. Pantaslah kalau sahabat Rasulullah itu selama 7 putaran tawaf doanya cuman ya Allah masukkan hamba ke dalam kelompok yang sedikit itu. Mari kita pertahankan keimanan kita, lalu mari kita Islamkan diri kita secara kafah dalam batas kemampuan kita yang optimal. Lalu mari kita optimalkan ibadah kita dengan kekhusyuan dan keikhlasan sehingga mudah-mudahan ibadah kita juga termasuk ibadah yang mabrur, yang makbul diterima oleh Allah. Dan mari kita terus berjihad, berjuang dalam hidup ini untuk terus mengislamkan diri kita dari mulai A sampai Z seluruh kehidupan kita sehingga mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang sedikit yang berhak memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana ihdina ila siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.